Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Malam teman-teman, malam kali ini, pada kali ini saya coba ini program pertama. Jadi rencananya kami dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah ingin coba kegiatan rutin kecil-kecilan. Jadi gerakan literasi berdikari cuma kecil-kecilan kami yang kita konsep kekinian. Kita ingin review buku. Jadi kedepannya review buku ini kita buat rutin, minimal 1 pekan sekali lah. Jadi untuk memancing semangat baca teman-teman. Nantinya yang siapa mereview buku ya nanti orang-orang hebat yang di sekitar kita lah, yang bisa jadi panutan. Jadi program ini kalau biasanya kami laksanakannya di setiap hari Ahad, itu kami di pimpinan wilayah setiap hari Ahad di CFD itu ada teman-teman di seluruh kegiatan di CFD itu ada istilahnya Mouse Corner. Mouse Corner itu kegiatan baca buku dan sebagainya buat lapak jalanan. Cuma ini kita buka konsep yang lain, Mouse Corner versi digital. Ingin meningkatkan literasi teman-teman, bentuknya review buku. Untuk pertama ini, pada sesi pertama ini, saya ingin mereview buku tentang pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kenapa buku ini saya pilih? Buku ini ringan, kecil, jumlah halamannya sekitar berapa? Tidak sampai 200 halaman untuk buku ini. Buku ini dikeluarkan oleh Majelis Pustaka Informasi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi buku ini adalah sebenarnya tulisan dari KRH. Jadi Kanjeng Raden Haji mungkin ya, KRH Hajid. Ini kalau dalam biografinya beliau ini adalah salah satu murid pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1916 ya. Beliau Kiai Hajid ini masuk ikut Kiai Haji Ahmad Dahlan sekitar 1916-an. Saat itu beliau pasca selesai dari Pondok Termas. Itu beliau Kiai Haji ini bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan tak lebih dari 1916 sampai 1923. Jadi karena Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat 1923, jadi sekitar 6 sampai 7 tahun Kiai Haji bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pun mengatakan bahwasanya selama 7 tahun ini ternyata tidak banyak ilmu yang didapat oleh Kiai Haji. Ini sungguh sesuatu yang mungkin unik dan perlu kita kupas. Kenapa? Ini konsep Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu, ya kan? Selama 7 tahun ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan, mungkin teman-teman sudah pernah baca biografi Ahmad Dahlan. Contoh konsep Al-Ma'un, teologi Al-Ma'un, beberapa bulan untuk belajar Al-Ma'un. Konsepnya kenapa Al-Ma'un? Contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir harus dilaksanakan, belajar, laksanakan. Itu konsep Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi wajar ketika ini Kiai Haji mengatakan selama 7 tahun, ya kan, beliau hanya bisa, kalau dalam buku ini hanya ada 7 falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayangkan dari 7 tahun hanya 7. Jadi kalau sama kita hitung setiap tahun hanya 1 falsafah, ya kan? Dalam buku ini ada 7 falsafah hidup ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gitu. Dan di part yang kedua, jadi ada 2 part dalam buku ini yang dikeluarkan MPI ini. Ini yang part pertama tentang masalah falsafah, yang kedua tentang 17 kelompok ayat Al-Quran.
Cuma kali ini saya coba ingin mengkupas hanya di part pertama tentang masalah 7 falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, hanya mereview saja. Jadi mungkin ini buku wajib ya. Jadi untuk kader-kader Muhammadiyah se-Indonesia bahkan di luar negeri tentang apa sih 7 ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kan, selama 7 tahun di masa akhir hidupnya pasca Muhammadiyah ada. Jadi kita kulas sedikit-sedikit. Bicara tentang masalah cetakan, ini dicetak, kalau buku yang saya terima ini cetak 2013 ya. 13 cetakan, kalau ini cetakan kelima dari MPI, Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat. Itu 192 halaman. Jadi ringan untuk teman-teman kader-kader, bapak-bapak atau ayahanda, ibunda Muhammadiyah, bisalah untuk membeli ini. Bisa didapatkan di mungkin toko-toko Muhammadiyah, Muhammadiyah Corner atau apapun itu. Oke, bicara ini, nah ini pada awal di Muqaddimah ini penjelasan singkat tentang Kiai Hadid ini mengenal Muhammadiyah, mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu dari Pondok Termas 1916. Beliau langsung ketemu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada saat itu sudah ada Muhammadiyah tentunya. Pada umur di sini 19 tahun Kiai Haji Hadid. Jadi muda, cuma murid ini dalam mukadimahnya ini termasuk murid yang suka menulis. Nah, ini walaupun unik ya, 7 tahun Kiai Hadid ini mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, cuma hanya 7 falsafah yang dia dapatkan, ya kan? Coba kita lihat nanti apa falsafahnya. Jadi singkat juga di sini dijelaskan sebenarnya tentang siapa si Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana akidahnya. Akidah kalau di sini teman-teman mungkin paham terkait apa alirannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini disebutkan contoh dalam kitab Aqaid. Kitab Aqaid ini kitab-kitab akidah ya. Kitab akidah ada alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diambil, kan seperti itu. Bicara tentang masalah fikih, kitab-kitab mazhab, ini Kiai Haji Ahmad Dahlan Syafi'iyah, ya kan, patut teman-teman ketahui juga Syafi'iyah. Jadi kitab kuning, pernah membaca kitab kuning Muhammadiyah, ada kunut di Muhammadiyah saat itu, ya kan? Karena apa? Fikihnya Muhammadiyah saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan bermazhab itu. Bicara tasawuf, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga tasawuf ternyata. Tasawuf pada rujuknya pada Imam Al-Ghazali, seperti itu. Banyak terkait masalah tafsir, ada Al-Manar dari Rasyid Ridho, Juz Ahmad dari Muhammad Abduh dan sebagainya. Dari termasuk Al-Urwatul Wusqa dari Jamaluddin Al-Afghani. Nah, itu secara singkatnya. Oke. Setelah itu kita coba langsung beralih ke masalah falsafahnya. Setelah saya kupas sedikit saja tentang masalah falsafahnya, kita lanjut ke coba awal di falsafah pertama. Di falsafah pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali. Untuk bertaruh sesudah mati akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Nah, falsafah pertama ini sungguh mungkin teman-teman bisa hayati, bahwa ini jelas bicara tentang masalah kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Ada juga sebuah Kiai Haji Ahmad Dahlan menceritakan bahwasanya perumpamaan manusia itu seperti manusia yang berdiri di atas sumur. Cuma di atas sumur itu, pinggiran sumur, tanah pinggiran itu. Jadi ketika manusia berdiri di pinggiran itu, diceritakan manusia itu berada di pinggiran, bawah itu ada ular. Dan manusia itu hanya bergantung pada satu tali. Jadi pada satu tali bergantung. Cuma manusia itu
tidak melihat ke bawah, cuma melihatnya di atas, melihat ke atas, melihat ada lebah, jadi ada madu yang ada lebah, cuma ada madu juga. Jadi manusia itu melihat ke atas hanya melihat keindahan saja, cuma manusia itu tidak lihat padahal dia itu sedang bahaya di bawah. Itu sebuah perumpamaan dari Gajah Mada. Ada juga kata-kata yang jelas. Jadi Gajah Mada ada di ruangan kantornya, di ruang belajarnya atau itu ada tulisan karya dia dalam bahasa Arab yang mengatakan bahwasanya ya kayak seperti ya Dahlan, apa yang akan kamu lakukan untuk kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang, seperti itu. Mungkin ini yang susah untuk kita temui di saat ini. Oke, itu falsafah pertama. Falsafah kedua mengatakan kebanyakan di antara para manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusannya sendiri. Ini mengatakan jadi seperti kesombongan manusia, egois, jadi tidak musyawarah, tidak dikomunikasikan sana sini. Ini terjadi saat itu pula, tidak hanya saat ini. Jadi bukti Gajah Mada itu melihat manusia sampai ke titik akarnya. Bicara falsafah selanjutnya, jadi falsafah yang ketiga mengatakan manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali, dua kali, berulang-ulang, maka kemudian jadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk dirubah. Sudah menjadi tabiat, bahwa kebanyakan manusia itu membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik itu dari sudut keyakinan atau iktikad, perasaan, kehendak manusia, amal, perbuatan. Kalau ada yang akan merubah, mereka akan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimiliki adalah benar. Itu bicara tentang masalah hal adat istiadat, cuma yang salah dalam arti misal akidah, ada orang lain masuk, ada ilmu masuk, cuma mereka masih meyakini ini sesuatu yang benar. Ini kayak Gajah Mada saat itu juga melawan tentang masalah TBC ya, jadi tahayul, bid'ah dan khurafat. Ini hal yang luar biasa. Terus falsafah selanjutnya, falsafah yang keempat, manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran, harus bersama-sama mempergunakan akal pikirannya. Falsafah keempat, bicara ilmu harus bicara tentang masalah akal. Dalam cantumkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 44, am tahsabu an aksarahum yasma'una aw yaqilun. Adakah engkau menyangka bahwasanya kebanyakan manusia suka mendengarkan atau memikir-mikir mencari ilmu yang benar? Tabiat manusia, ilmu, akal sebuah yang tak bisa terpisahkan. Pelajaran kelima, ini setelah manusia mendengarkan pelajaran tentang masalah apapun itu, sudah diskusi, memikirkan, menimbang dan sebagainya, barulah dia mendapatkan sebuah keputusan. Namun ini ditulis dalam falsafah ini tentang bicara tentang masalah sebuah istiqomah, jadi apa yang dilakukannya, ya kan? Di falsafah kelima tentang bicara tentang masalah istiqomah. Nah, bicara falsafah yang keenam ini tentang masalah pemimpin. Jadi kebanyakan para pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta, benda, dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya hanya memperalat manusia yang bodoh dan lemah. Falsafah ke-6 tentang masalah bodoh. Falsafah yang terakhir ini sebagai penutup, jadi falsafah ke-7 ini mengatakan ilmu itu ada dua. Bukan ilmu, pelajaran itu ada dua. Di akhir penutup ini mengatakan pelajaran itu ada dua. Pelajaran pertama tentang masalah ilmu, pelajaran kedua tentang masalah amal. Jadi jelas sering kita mendengar ilmu amal, amali ilmi. Jadi ilmu yang diamalkan dan amal yang berdasarkan dengan ilmu. Jadi ini pelajaran
ketujuh, falsafah ketujuh dari K.J. Ahmad Dahlan. Nah, jadi itu ayahanda, ibunda, kawan-kawan semuanya, ini apa yang dapat kita ambil dari pelajaran K.J. Ahmad Dahlan, 7 falsafah ajaran K.J. Ahmad Dahlan menurut Kiai Hadid 7 tahun. Jadi beliau murid, salah satu murid termudanya. Mungkin silakan buku ini mungkin bisa dibeli di buku-buku di toko-toko Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah atau Muhammadiyah Corner di Yogyakarta dan di kota-kota besar lainnya. Bisa dipesan online juga. Dan ini mungkin buku yang ringan dan enak untuk dibawa teman-teman. Kira itu cuma mungkin bisa saran saja. Memang buku ini banyak kata-kata yang sukar untuk dimengerti karena mungkin ini ejaan, termasuk dari kata-kata ejaan lama, susah untuk dimengerti untuk saat ini. Cuma memang tak apa karena ini adalah sebuah otentik gitu teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube kami, langganan terus. Insya Allah kami akan update hal-hal baru tentang masalah buku, tentang masalah kegiatan agenda kami. Seperti itu. Terima kasih. Salam literasi.